Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah. Insya Allah kita akan membahas, mungkin pembahasan kali ini lebih identik dengan orang Jawa ya. Orang Jawa yang suka bertopo lagu. Jadi kita membahas masalah dahsyatnya puasa weton. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, sebetulnya puasa weton itu apa sih kan gitu. Jadi puasa weton itu adalah puasa yang dimana kita lakukan untuk memperingati hari kelahiran kita. Jadi weton itu adalah hari kelahiran kita. Jadi mungkin di Jawa ada yang mungkin Senin Pahing atau mungkin Jumat Pon atau lain sebagainya gitu. Terus dahsyatnya di mana, fungsinya apa kan gitu. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi, masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Masuk ke pembahasan. Jadi mungkin ada juga yang teman-teman berpikir, wah, weton A atau weton B itu lebih baik dari weton yang lainnya. Mungkin dia bilang eh, Senin Pahing atau Senin Pon atau Selasa Pon atau Selasa Kliwon atau apapun itu bahasanya ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad atau Minggu. Nah, itu dengan disandingkan dengan pasaran Jawa tadi, Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing tadi, ada bagian masyarakat yang mau yakini itu mempunyai kekuatan yang luar biasa atau meyakini itu lebih baik daripada hari-hari lainnya. Jadi perlu diingat, semua hari itu baik. Jadi semua hari itu baik, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Namun untuk di Islam tentunya hari yang paling istimewa itu adalah di hari Jumat tentunya. Karena di hari Jumat ya yang kita lihat saja kita menjalankan sholat Jumat kan begitu. Cuman di pengetahuan kami mungkin, jadi hari Jumat itu adalah hari di mana Allah menciptakan dunia dan hari di mana nanti Allah akan menghancurkan dunia dan seisinya. Itu hari Jumat. Mungkin itu kembali ke pembahasan masalah weton tadi. Jadi fungsinya apa sih puasa weton? Sebetulnya puasa weton itu adalah kita yang mungkin notabene kebanyakan yang lebih menggunakan atau meyakini itu orang Jawa. Puasa weton adalah puasa memperingati hari kelahiran, itu yang paling utama. Terus apa yang didapatkan dari puasa weton? Kan gitu. Tentunya di sini berkaitan dengan kalau orang yang sudah betul-betul mempelajari puasa weton, khususnya orang Jawa, berarti di sini berkaitan dengan sedulur papat limo pancer, kan gitu. Jadi mungkin dia dapat pengajaran dari nenek-neneknya atau dari guru-gurunya atau dari orang yang dianggapnya mengerti masalah itu. Puasa weton adalah memuasai diri supaya kita lebih mawas diri, kan gitu. Jadi kalau seandainya akan ada musibah atau akan ada apa, itu kita lebih mawas diri. Jadi kita biar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan kan gitu. Mungkin sebelum panjang lebar masalah puasa weton, saya cuma pengen mengingatkan sedikit saja. Orang sehebat apapun ya, semampu apapun itu dalam keilmuan, itu tidak ada yang bisa meramalkan masa depan. Siapapun itu, termasuk kepercayaan kami, mungkin siapa di zaman kerajaan dulu lah, ada tokoh besar namanya Jayabaya. Beliau mampu meramalkan masa depan. Sebetulnya itu bagi saya pribadi, bagi keyakinan saya pribadi, itu tidak ada yang demikian. Tidak ada siapapun orang yang bisa meramalkan masa depan. Yang ada adalah orang yang mencoba mencuri berita dari langit untuk mengetahui yang sudah tertulis apa yang akan terjadi di masa depan. Karena sebagai umat muslim,
orang yang beriman kita harus tahu betul apapun yang terjadi di dunia ini itu sudah tertuliskan ribuan tahun yang lalu di Yaumul Mahfudz sana. Jadi sudah tertulis. Kalau diramalkan itu kan belum terjadi, maksudnya belum tertulis dan belum digambarkan. Jadi diramal. Kira-kira apa ini kan begitu. Masa Allah mau didikte? Masa apa yang akan dilakukan Allah sudah diramal sama orang, sudah didikte sama orang. Itu tidak ada hal yang seperti itu. Yang ada apa yang sudah tertulis oleh Allah, apa yang sudah menjadi ketetapan Allah itu mau dicuri beritanya, mau dicari tahu apa sih yang akan terjadi, apa sih yang sudah tertulis di Yaumul Mahfudz sana. Seperti itu. Kembali ke masalah puasa weton tadi ya. Jadi tujuannya itu, kalau orang berpuasa weton itu adalah tujuannya supaya kalau bahasa Jawanya itu mengamping-ampingi diri. Jadi memuasai sedulur papat lima pancar tadi supaya bisa terkontrol dengan baik dan mempunyai kepekaan yang tinggi. Jadi seandainya kita mau jalan kemana itu seolah-olah ada yang mengingatkan, oh jangan ke sana karena akan tidak baik. Jadi hati itu udah kerasa, nggak nyaman itu mau ke sana ini. Apa ini? Ya mungkin kita tahan dulu lah, kita tidak ke sana. Seperti itu. Cuman ya kembali lagi kalau masalah musibah baik buruk itu datangnya dari Allah. Mungkin dasarnya seperti itu. Terus manfaat lain yang didapatkan dari puasa weton itu apa? Itu tergantung daripada puasa weton yang dia jalani ya. Tentunya selain puasa weton yang dia harapkan ada faedah yang lain. Karena ada juga orang berpuasa weton tapi mengharapkan sesuatu hal. Jadi dia puasa weton sampai 9 kali, berarti kan 9 bulan berarti ya. Setiap satu weton kan 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu pasti dia puasa weton sekali sampai 9 bulan tanpa ada jeda. Dia mempunyai harapan untuk mungkin bisa begini, bisa begitu. Itu tergantung hajat orang tersebut kan begitu. Namun terlepas dari itu, puasa weton tersendiri manfaatnya apa? Itu sebetulnya yaitu tadi, karena puasa sendiri itu adalah cara kita mengendalikan hawa nafsu. Cara kita untuk menahan, kalau orang Jawa bilang mungkin hawa songo. Hawa songo itu maksudnya ya dari pandangan mata, dari mulut kita, dari telinga kita, dari ya lubang yang lainnya. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menahan diri dari keburukan yang ditimbulkan dari tadi. Maksudnya dari pandangan mata, dari lesan, dari telinga yang kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik kan begitu. Cuman selain daripada itu adalah puasa sendiri tadi, kalau kita menjalankan puasa weton, mungkin orang Jawa kadang-kadang ada yang puasa 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum ya. Mungkin memang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Cuman secara medis itu bisa kita cross check atau bisa kita teliti. Saat kita tidak makan selama 3 hari 3 malam, itu efek ke badan kita itu ternyata banyak juga manfaatnya. Selain mungkin itu kita menghilangkan amarah, itu menjadikan tekanan darah kita lebih normal, terus termasuk salah satunya adalah menurunkan kadar gula darah. Jadi kadar gula darah itu bisa turun setelah kita puasa 3 hari 3 malam. Tentunya setelah kita berbuka ya jangan kita langsung minum minuman yang manis ya. Jadi minum air putih biasa, mungkin kita dengan makan dulu sayur-sayuran atau mungkin bisa apa ya, mungkin telur rebus atau apa kan gitu. Setelah kita sudah lambung, perut juga sudah baik, mungkin baru kita bisa makan nasi. Seperti itu. Mungkin gambarnya seperti itu. Mungkin ada tambahan, ada pertanyaan dari belakang layar. Silakan. Menurut sampean, puasa weton kan tidak diajarkan Rasulullah. Itu hukumnya apa itu, Mas? Ya, kalau bicara masalah hukumnya apa, itu tergantung dengan tujuan kita tadi. Kan begitu. Memang kalau orang Islam itu dia meyakini semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu adalah bid'ah. Semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu adalah tidak baik. Sedangkan banyak yang kita lakukan saat ini itu tidak diajarkan Rasulullah. Kan gitu.
Ya seperti itu tadi, mungkin kita berkendara naik pesawat, atau kita berkendara naik mobil, atau kita setelah sholat kita megang HP, mainan HP, itu tidak diajarkan Rasulullah. Kenapa itu tidak dihukumi bid'ah? Kan begitu. Itu mungkin sebetulnya tergantung pada pemikiran kita tadi. Jadi tidak semuanya terus kita sandarkan ke agama kan begitu. Jadi intinya apa yang kita lakukan selama itu baik dan tidak menyalahi agama, maksudnya aturan agama yang baku, ya tidak apa, tidak masalah bagi saya. Seperti itu. Kalau tata cara sampai selesainya itu gimana Mas? Kalau puasa weton dari awal sampai akhirnya? Jadi puasa weton tadi seperti biasa ya, mungkin tergantung tadi. Dia melakukan puasa weton itu karena cuman keinginan kerentek, keinginan saat itu saja, atau memang dia punya hajat ingin melakukan puasa weton berapa bulan atau apa, itu tentunya pasti tata caranya berbeda, kan begitu. Kalau memang dia cuman pengen puasa weton saat itu ya sudah, jadi anggot-anggotan bahasanya. Kalau lagi pengen ya puasa, kalau nggak lagi pengen ya enggak, kan gitu. Ya itu ya biasa, kita puasa ya lillahi ta'ala, kita pengen puasa memperingati hari kelahiran kita, kan gitu. Itu sebetulnya kalau saya pribadi itu cuma wujud syukur kita kepada Allah karena kita sudah dipercaya, kita sudah diamanahkan untuk dilahirkan ke dunia, kan gitu. Tentunya ya kalau kita ingat betul janji kita kepada Allah ya, tapi kan kita nggak mungkin tahu janji kita kepada Allah dulu apa sebelum kita ditiupkan roh ke dunia. Tapi setidaknya ya kita berupaya menebarkan kebaikan, kan gitu. Makanya itu cuma wujud syukur saja. Kalau untuk masalah puasa weton yang berkaitan dengan apa yang kita ingini, hajat yang ada hajat berkaitan dengan puasa weton, tentunya banyak hal. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Minggu itu di hitungan Jawa itu ada namanya puji puji dino atau puji hari. Jadi ada doa setiap harinya. Doa Senin, doa hari Senin itu doanya apa, hari Selasa itu doanya apa, itu ada doanya. Gitu. Kalau berkaitan dengan puasa weton ya kalau memang ada keinginan sesuatu hal ya itu kita baca. Baca. Ini saya cuma mengedukasi loh ya, saya tidak mengajarkan, saya cuma memberi pengarahan, bukan pengarahan ya, memberitahu saja lah. Kalau puasa weton itu seperti itu kan gitu. Tapi saya tidak mengajarkan itu. Kalau mau melaksanakan ya monggo, kalaupun tidak juga ya terserah kan gitu. Karena saya sendiri juga pernah menjalani itu. Tapi bukan berarti saya rutinitasnya menjalani itu juga tidak. Kan gitu. Tergantung kemantapan saya. Kalau hati saya lagi kerentak, wah saya pengen bersyukur kepada Allah karena sudah dilahirkan ke dunia, saya pengen puasa weton. Ya tidak apa-apa. Puasa weton gitu. Walaupun mungkin ada saudara-saudara saya mengingatkan jangan lupa puasa weton kan. Cuman ya saya tidak menjalani itu kan gitu. uh, Kembali ke tadi ya, caranya bagaimana tata caranya kan gitu. Jadi kalau dia menjalaninya 3 hari 3 malam ya berarti ibaratnya dia wetonnya itu Senin ya kan, berarti dia mulai dari Minggu. Jadi dari malam Minggu sudah dimulai puasa, ketemu Senin, ketemu Selasa, lah nanti Selasa malam Rabu itu baru selesai puasanya. Kalau dia 3 hari 3 malam. Tapi kalau cuman sehari ya biasa. Sehari tadi kan juga beda-beda. Ada yang sehari ngebleng, ada yang sehari puasa biasa. Kalau sehari ngebleng, kalau dia wetonnya Senin, berarti dia mulai dari Minggu malam. Jadi jam 12 malam Senin itu sudah mulai. Nanti selesainya jam 12 di Senin malam. Jadi malam Selasa. Jadi 24 jam itu full kan begitu. Itu kalau puasa ngebleng, kalau puasa biasa ya biasa seperti rutinitas yang kita jalani dan yang nanti insya Allah kita menyambut bulan Ramadan ya seperti itu. Puasanya ya puasa biasa dari maghrib ketemu maghrib seperti itu. Mungkin itu saja. Baiknya buka puasa weton itu langsung makan biasanya kayak puasa Ramadan, apa minum dulu, apa ada yang lain di puasa weton ini Mas? Ya. Kalau berkaitan dengan buka puasa, ya tentunya kita melihat
puasanya tadi versi yang mana? Versi yang ngebleng 3 hari 3 malam atau versi yang ngebleng sehari semalam atau yang biasa kan gitu. Cuman sebetulnya dari ketiga-tiganya ini yang paling utama adalah minum. Itu yang paling utama. Jadi yang paling pertama ya sudah kita minum dulu air hangat lah, air putih saja. Jangan dikasih manis. Karena kenapa? Makanya kenapa kadang-kadang kalau kita puasa Ramadan nih ya, mungkin bagi teman-teman semua umat muslim yang sebentar lagi insya Allah akan kita kedatangan bulan Ramadan. Saat kita puasa Ramadan, saat habis kita berbuka, kenapa kita ngantuk? Kan gitu. Karena itu tadi. Jadi sebetulnya saat kita berpuasa itu seperti yang saya gambarkan tadi, itu akan menurunkan tekanan gula darah kan kita. Tapi saat kita puasa, terus setelah kita berbuka ya kita berbuka dengan semuanya yang manis-manis semuanya kan gitu. Dan ukurannya ya mohon maaf ini, kadang-kadang ada juga yang puasa langsung makan, langsung minum banyak. Harusnya yang paling utama, paling baik adalah yang paling utama yang membatalkan puasa terlebih dahulu. Membatalkan puasa. Karena memang yang paling baik itu, supaya kita mendapatkan pahalanya. Tapi bukan berarti membatalkan puasa langsung makan banyak, langsung minum banyak, ya enggak juga. Itu justru nanti ya itu tadi yang ada. Kita akan males, akan ngantuk, dan lain sebagainya. Makanya diajarkan selalu, ya semua itu ya sewajarnya, sekadarnya. Makanya diajarkan Rasulullah itu ya makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Maksudnya itu tadi, kalau kita makan ya secukupnya. Itu bukan berarti terus kita mumpung lagi ada makanan nih, kita makan sebanyak-banyaknya kan gitu. Yang ada makanan tadi bukannya menjadi manfaat, malah menjadi mudarat bagi diri kita sendiri. Kan gitu. Yang ada malah menjadi penyakit. Menjadi ya mungkin tadilah kolesterol tinggi, asam urat naik dan lain sebagainya. Karena itu tadi kita merasa mumpung masih makanan banyak, kita duit masih ada, kita makan sebanyak-banyaknya. Kita ikuti hawa nafsu apa yang kita inginkan, kita makan sebanyak-banyaknya. Itu tadi. Jadinya makanan malah tidak manfaat, malah menjadi mudarat bagi kita. Dan itu saja. Oke, Mas, cukup lah. Cukup ya? Cukup. Ya, intinya itu tadi. Saya juga berpesan bagi mungkin teman-teman yang lainnya berkaitan dengan makan tadi ya. Jadi upayakan apa yang kita makan itu kita saring sebaik-baiknya. Jadi yang kita makan, yang kita minum itu kita upayakan itu benar-benar hal yang baik, benar-benar hal yang halal. Jadi supaya apa? Supaya tidak menutup tabir langit, supaya tidak menutup pintu langit. Jadi saat kita berdoa kepada Allah, meminta apapun itu kepada Allah, Allah berkenan mengabulkan. Namun terlepas dari itu, apapun yang kita doakan kepada Allah, terkabul dan tidak terkabul, khususnya yang tidak terkabul, bukan berarti terus Allah tidak mendengar kita, tidak mendengarkan doa kita, kan gitu. Kalau seandainya ada orang berpikiran, oh saya sudah berdoa ini selama beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun saya berdoa meminta sesuatu hal, tapi kok tidak dikabulkan, tidak didengar sama Allah. Nah, itu. Kalau sampai ada orang berpikiran doa kita tidak didengar sama Allah, itu sudah tauhidnya lemah itu berarti. Kenapa demikian? Itu berarti menyifati Allah itu tidak maha mendengar. Kalau dia sampai bilang Allah tidak mendengar doa kita. Jadi apapun, siapapun yang berdoa pasti didengar sama Allah. Perkara doa kita dikabulkan dan tidak dikabulkan sama Allah, kita harus iman, kita harus yakin seyakin-yakinnya. Hak demi Allah. Allah maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Jadi saat doa kita tidak dikabulkan, kita harus yakin kalau memang itulah yang terbaik. Mungkin ada jalan lain yang tentunya sudah siapkan oleh Allah berkaitan dengan apa yang menjadi keinginan kita tadi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya ingatkan yang terakhir seperti biasa, saya ingatkan kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah. Jadi manusia itu hanya menjalankan kodratnya, mengaplikasikan ilmu yang diberikan oleh Allah. Maka dari itu kalau ada salah ucap kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.